Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasbahuddin, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang lembaga pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nurmadina selaku ketua kelompok dan juga sebagai pemateri pertama. Adapun anggota saya yang bernama Sahra selaku pemateri kedua, Arfa sebagai pemateri ketiga, Ferawati sebagai pemateri keempat, Reski Rahmadani sebagai pemateri kelima, dan Satriani sebagai pemateri keenam atau yang terakhir. Baiklah, kita masuk ke pengertian lembaga pendidikan. Sudut pandang para ahli di dalam memaknai pengertian lembaga pendidikan berbeda-beda, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Umar Tita Harja bersama Dr. Randus, ia suka mengemukakan lembaga pendidikan adalah suatu tempat diadakannya proses pendidikan yang terpusat atau dikhususkan pada lingkungan utamanya seperti sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Pendapat di atas mengandung makna bahwa lembaga pendidikan tidak terikat sebagai badan usaha maupun pendidikan formal sebagaimana sekolah atau universitas. Yang kedua, menurut Dr. Randus Haji Abu Ahmadi bersama Dr. Randa Nur Uhbiyati menjelaskan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu badan usaha yang bertanggung jawab dan bergerak di bidang pendidikan yang mana proses pendidikan tersebut dirasakan oleh para pendidik juga peserta didik. Yang ketiga yaitu menurut Hasbullah mendeskripsikan pengertian lembaga pendidikan yaitu lembaga pendidikan merupakan wadah di mana sebuah proses pendidikan berlangsung yang meliputi segala aspek seperti pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, dan pendidikan masyarakat. Pendapat Hasbullah ini sebenarnya hampir sama dengan pendapat Profesor Dr. Umar Tita Harja yang mendeskripsikan lembaga pendidikan secara menyeluruh meliputi segala aspek atau bagian. Dari pendapat para ahli di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa lembaga pendidikan tidak hanya menyediakan pendidikan secara formal berupa ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai, budaya, dan lain sebagainya. Tugas lembaga pendidikan diantaranya menyelenggarakan dan mengelola kegiatan. Yang pertama itu sosial, kedua budaya, ketiga keagamaan, keempat penelitian, kelima pendidikan keterampilan spiritual dan intelektualitas, dan yang terakhir memanfaatkan sumber daya alam dalam kerjasama secara profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dari kata didik. Menurut KBBI, mendidik artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memberi latihan perlu ada ajaran, tuntunan, dan bimbingan tentang akhlak dan kecerdasan pikiran. Dalam bahasa Inggris, pendidikan adalah education dari bahasa Latin educar yang berarti untuk melatih atau membentuk. Pendidikan adalah proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu.
Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi bersifat umum atau khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat lebih luas. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Kita masuk ke dalam pembahasan terkait dengan fungsi lembaga pendidikan. Sebenarnya keberadaan lembaga pendidikan di suatu wilayah berfungsi sebagai wadah bagi peserta didik tersebut dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Tentunya lingkungan yang terdekat bagi peserta didik adalah keluarga. Lingkungan pendidikan yang dikenal pertama kali oleh mereka adalah Madrasatul Ula, yaitu keluarga dengan istilah lain sebagai penyelenggara pendidikan pertama, yang mana tugasnya adalah untuk menanamkan pengajaran baik itu berupa akhlak maupun agama. Keluarga sendiri sebenarnya bisa kita katakan sebagai lembaga pendidikan yang informal, kodrati, dan tentunya tertua, dengan tugas utamanya sebagai peletak dasar-dasar nilai kebaikan. Selain itu, keluarga juga memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengalaman pertama bagi anak, di mana pengalaman bagi seorang anak ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap proses perkembangannya sendiri, khususnya di dalam perkembangan pribadi seorang anak itu. Nah, kehidupan keluarga yang baik tentunya menjadi hal yang sangat vital, yang sangat penting, mengingat bahwasanya masa kanak-kanak akan memberi warna bagi perkembangan kehidupan selanjutnya atau dalam proses kehidupan seorang anak. Yang kedua adalah sebagai penjamin emosional anak. Sekurang-kurangnya ada 3 yang dapat membentuk emosional seorang anak. Nah, selanjutnya fungsi dari lingkungan keluarga itu adalah perhatian. Kemudian selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Baik, selain itu poin yang kelima disebutkan di sini bahwasanya lingkungan keluarga dapat menumbuhkan sikap mandiri tentu saja dengan memberikan contoh, karena lingkungan keluarga ini bisa dikatakan yang paling sering berinteraksi dengan peserta didik atau anak tersebut. Selanjutnya, penanaman nilai moral dalam sebuah tentunya pepatah yang bukan sesuatu hal yang tabu lagi bagi kita, yakni tentang buah jatuh yang tidak jauh dari pohonnya, di mana tingkah laku anak tentu saja meniru atau mengcopy paste apa-apa yang dilakukan oleh sekitarnya, terutama orang tuanya yang tentunya paling dekat dengan peserta didik atau anak tersebut. Oleh sebab itu, orang tua dapat menjadi contoh bagi anaknya dalam mengajarkan hal-hal yang baik dan juga tentunya positif dalam hal ini. Kemudian poin selanjutnya adalah pengajaran nilai sosial, bahwasanya keluarga sebagai pendidikan awal maka sebisa mungkin dapat memberikan nilai yang baik dalam segi sosial dan juga moral, seperti bagaimana konsep saling tolong-menolong, kemudian juga dalam menjaga lingkungan sekitar, dan tentunya tidak hanya sebatas itu, melainkan banyak sekali nilai-nilai yang moral yang bisa diajarkan dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang terakhir adalah last but not least, bahwasanya penanaman nilai agama adalah kondisi yang paling baik dalam usaha tentu saja menanamkan nilai dasar pengetahuan tentang agama di masa kanak-kanak, dan karena biasanya di masa-masa tersebut anak-anak cenderung mudah untuk menyerap apa yang diajarkan kepadanya, terutama yang sangat penting bagi perjalanan hidup seseorang
sebagai kedudukannya sebagai seorang hamba Sang Maha Pencipta, yaitu berkaitan dengan nilai agama, dan tentu saja ini dapat berpengaruh bagi kehidupan di dunia dan juga akhirat seseorang. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arfa dengan NIM H0221018. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi lembaga pendidikan. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Yang pertama, fungsi manifest lembaga pendidikan. Fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Menurut Horton dan Hahn, fungsi manifest lembaga pendidikan adalah yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Kemudian fungsi laten lembaga pendidikan. Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tua, karena yang berperan saat pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah guru. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharap mensosialisasikan kepada para anak didik untuk menerima perbedaan status di masyarakat. Sekolah diharapkan menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Lembaga formal dan non-formal. Dengan keterbatasan kemampuan dan waktu orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak, maka orang tua menyerahkan proses pengajarannya kepada pendidikan formal, yaitu sekolah, sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Fungsi sekolah yang pertama, membangun kecerdasan serta memberikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sebagai spesialisasi dalam bidang pendidikan serta pengajaran. Yang ketiga, proses pendidikan tertentu dan sistematis. Yang keempat, sebagai lahan sosialisasi perkembangan individu menjadi makhluk sosial. Yang kelima, sebagai media konservasi dan transmisi kultural. Yang keenam, sebagai transisi dari lingkungan rumah ke masyarakat. Kemudian peranan sekolah, yang pertama, sebagai sarana anak didik belajar bergaul antar sesamanya, yaitu termasuk guru dan karyawan yang ada di sekolah. Kemudian peranan sekolah yang kedua, yaitu sebagai tempat belajar mentaati aturan. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi kehidupannya. Dalam pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah.
Pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Lembaga pendidikan masyarakat ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Pelaksanaannya dilakukan dengan sengaja di luar sekolah. B. Para peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah. C. Pelaksanaannya jangka pendek, tidak mengenal jenjang dan program. D. Pesertanya heterogen. E. Belajarnya tersusun secara sistematis dan dilakukan evaluasi secara periodik. F. Bersifat praktis dan khusus. G. Penekanannya pada keterampilan kerja. Pengajaran luar sekolah. A. Pengajaran sosial. Pengajaran yang dilakukan secara sengaja di masyarakat dengan tujuan agar individu memahami yang terjadi di lingkungan masyarakatnya dalam kehidupan bersosial. B. Masyarakat. Model pengajaran ini ditujukan kepada masyarakat bersifat umum, tua, muda, dan dilakukan di luar lingkungan sekolah. C. Rakyat. Model pengajaran ini dilakukan dengan tujuan untuk memengaruhi masyarakat secara luas, biasanya dilakukan kepada rakyat lapisan bawah. D. Mass education. Model pengajaran ini dilakukan atau diterapkan kepada orang dewasa. Pelaksanaannya di luar sekolah dengan tujuan memberikan edukasi, kecakapan, baca tulis, dan pengetahuan umum. E. Adult education. Model pengajaran ini dilakukan kepada orang dewasa dengan batas usia kewajiban belajar, yaitu orang dewasa yang tidak tertampung di sekolah formal atau sekolah dasar dan telah berusia dewasa. F. Extension education. Model pengajaran ini biasanya dilakukan atau dikelola oleh perguruan tinggi dalam rangka memenuhi permintaan masyarakat. Pelaksanaannya di luar sekolah biasa. G. Fundamental education. Model pengajaran yang mempunyai tujuan khusus yaitu membantu masyarakat menuju kemajuan sosial ekonomi. Beberapa sasaran pendidikan luar sekolah antara lain. 1. Petani dan buruh. Mereka adalah golongan terbesar yang ada di masyarakat, dengan pendidikan yang sangat rendah atau tanpa pendidikan sama sekali, dengan ciri hidup suasana tradisi dan belum maju. Program pendidikan yang seharusnya diberikan adalah A. Berbagai keterampilan, misalnya metode baru dalam bercocok tanam atau sejenisnya. B. Memberikan pendidikan agar bisa memahami hidup sebagai warga negara dan kepala keluarga, dengan tujuan agar mereka sadar akan pentingnya pendidikan. C. Memberikan pendidikan kepada mereka bagaimana cara memanfaatkan waktu sehingga secara efektif, terutama dengan kegiatan yang menyenangkan dan produktif, sehingga dalam menjalani kehidupannya lebih berarti. 2. Kelompok remaja. Sekelompok generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan, tidak mempunyai keterampilan, dan menganggur. Ini memerlukan pendidikan khusus berupa pendidikan vokasional agar berkembang pemikiran pribadinya. Pendidikan yang diberikan haruslah menarik dan merangsang serta relevan. 3. Pekerja yang mempunyai keterampilan. Sekelompok pekerja yang mempunyai keterampilan, model pendidikan yang diberikan, yaitu bagaimana menyelamatkan dari bahaya, mengelola keuangan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki agar mendapatkan kedudukan yang lebih baik. 4. Kelompok teknisi dan profesional. Kemajuan masyarakat banyak tergantung pada kelompok ini. Agar mereka tetap berperan dalam masyarakat, maka mereka harus senantiasa dapat memperbaharui dan menambah pengetahuan. 4. 5. Pemimpin. Mereka adalah politisi, agamawan, dan sebagainya. Mereka dituntut agar mampu mensintesakan pengetahuan dari berbagai macam profesi atau keahlian yang dimiliki. 6. Kelompok generasi tua. Pendidikan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi mereka, meskipun kalau dilihat dari segi materi yang tidak banyak menguntungkan. Selanjutnya, klasifikasi lembaga pendidikan. Secara rinci dibagi 3, yaitu lembaga pendidikan informal, formal, dan non-formal. Untuk mengetahui peran masing-masing lembaga perlu membahas secara umum. Yang pertama, lembaga informal atau keluarga. Peran utamanya adalah membentuk karakter, keyakinan, dan norma seorang anak. Yang kedua, lembaga formal atau sekolah. Peran utamanya lebih kepada pengembangan penalaran peserta didik. Dan yang terakhir, masyarakat berperan utama lebih kepada pembentukan interaksi sosial. Terima kasih. Macam-macam sekolah. A. Dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama, sekolah yang dibangun oleh pemerintah dengan segala fasilitasnya atau disebut sekolah negeri. Yang kedua, sekolah yang dibangun oleh selain pemerintah dengan status disamakan, diakui, terdaftar, akreditasi. B. Dilihat dari segi tingkatan. Yang pertama, pendidikan dasar
meliputi sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah. Yang kedua, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah. Selanjutnya, pendidikan menengah. Yang pertama, sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejurusan. Dan yang kedua, madrasah aliyah. Dan yang terakhir, pendidikan tinggi. Yang pertama, akademi. Kedua, politeknik. Ketiga, institut. Yang keempat, sekolah tinggi. Dan yang terakhir, universitas. Dilihat dari segi sifatnya, sekolah umum yaitu sekolah yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu. Contohnya SD atau MI, SMP atau MTS, SMU atau MAN. Sekolah kejuruan yaitu lembaga pendidikan sekolah yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian tertentu seperti SMEA, MAPK atau MAK, SMK, dan STM. Kontribusi lembaga pendidikan. Yang pertama, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran dan memperbaiki serta membantu mengembangkan wawasan peserta didik yang berasal dari keluarga. Yang kedua, mengajarkan peserta didik menjadi pribadi yang dewasa dalam berpikir. Yang ketiga, mengajarkan peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya. Dan yang terakhir, mengembangkan intelektual peserta didik serta memberikan keterampilan dengan tujuan agar memiliki keahlian tertentu jika pada saatnya terjun di dunia kerja. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.